Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Yusuf dengan NPM 245020019. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Profesi Pendidikan. Dalam presentasi ini, saya akan menguraikan bagaimana makna profesi dalam dunia pendidikan, mengapa guru disebut sebagai profesi yang terhormat, serta bagaimana guru menghadapi tantangan di abad ke-21. Saya juga akan menjelaskan dasar hukum profesi guru, kompetensi yang harus dimiliki, dan peran guru sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat. Harapannya, melalui pembahasan ini kita dapat memahami bahwa profesi guru bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah pengabdian dan tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengantar dan tujuan presentasi mengenalkan profesi guru sebagai profesi mulia yang berperan strategis dalam kemajuan bangsa. Yang pertama, pengertian profesi dalam dunia pendidikan. Kata profesi berasal dari bahasa Latin yaitu profesio, yang berarti suatu pernyataan atau sumpah untuk menjalankan pekerjaan tertentu secara bertanggung jawab. Profesi memiliki ciri khas, yaitu memerlukan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, memiliki kode etik, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pendidikan, guru termasuk dalam kategori profesi karena tidak semua orang mampu menjalankannya. Seorang guru harus menguasai berbagai kompetensi, mulai dari pedagogi, profesional, dan sosial, hingga kepribadian. Selain itu, guru juga memiliki peran moral dalam membimbing peserta didik menjadi manusia yang berkarakter dan beradab. Dengan demikian, guru bukan hanya pelaksana kurikulum, melainkan juga penggerak utama perubahan sosial. Karena melalui tangan guru, kualitas suatu generasi dapat ditentukan. Profesi guru adalah profesi yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan moralitas tinggi karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter bangsa. Kedua, human capital dan tantangan di era modern. Konsep human capital atau modal manusia menekankan bahwa kualitas suatu bangsa sangat bergantung pada mutu sumber daya manusianya. Modal manusia tidak hanya dilihat dari sisi kemampuan intelektual, tetapi juga dari aspek karakter, keterampilan, dan etos kerja. Di abad ke-21 ini, dunia pendidikan menghadapi tantangan besar pertama. Revolusi digital membuat segala sesuatu berubah cepat. Sehingga, guru harus mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, globalisasi dan internasionalisasi pendidikan menuntut standar kompetensi yang lebih tinggi dan bersaing secara global. Yang ketiga, munculnya tuntutan terhadap kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi teknologi yang menjadi keterampilan utama abad ke-21. Selain itu, terdapat fenomena mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara bidang pendidikan dengan pekerjaan yang dijalani. Ada yang disebut horizontal mismatch, pekerjaan tidak sesuai jurusan, dan vertical mismatch, pendidikan terlalu tinggi atau rendah untuk posisi yang dijabat. Oleh karena itu, guru harus mampu menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja dengan memberikan pembelajaran yang relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Guru berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan global di era digital. Selanjutnya, landasan yuridis profesi guru di Indonesia. Profesi guru di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Pertama, UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menjadi dasar konstitusional bagi keberadaan profesi guru. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak guru seperti peningkatan kompetensi, perlindungan hukum, serta kesejahteraan yang layak. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu,
kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dari ketiga landasan tersebut, kita bisa melihat bahwa profesi guru bukan pekerjaan biasa, melainkan panggilan profesional yang dijamin oleh hukum. Profesi guru diatur secara yuridis untuk menjamin hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas pendidikan nasional. Selanjutnya, standar pendidikan nasional atau Permendikbud. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus berpedoman pada standar nasional berpendidikan yang diatur dalam berbagai Permendikbud tahun 2016. Pertama, Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi mengatur cakupan materi dan kedalaman kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Kedua, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menegaskan bahwa pembelajaran harus bersifat interaktif, inspiratif, menantang, dan menyenangkan. Guru harus mampu menumbuhkan kemandirian, belajar, dan kreativitas siswa. Yang ketiga, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian menekankan pentingnya penilaian autentik, yaitu penilaian yang menilai proses serta hasil belajar secara menyeluruh meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, guru diharapkan bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga arsitek pembelajaran yang merancang proses belajar secara sistematis dan bermakna. Standar nasional pendidikan menjadi panduan bagi guru agar pembelajaran berjalan efektif, berorientasi pada kompetensi, dan menumbuhkan karakter siswa. Kompetensi guru profesional. Untuk menjalankan tugasnya secara profesional, guru harus memiliki 4 kompetensi utama. Pertama, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan memahami karakteristik peserta didik, mengelola pembelajaran, serta melakukan evaluasi secara objektif. Yang kedua, kompetensi profesional, yakni penguasaan terhadap materi ajar secara mendalam dan kemampuan menyesuaikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kompetensi kepribadian, yaitu sikap dewasa, stabil, berwibawa, dan menjadi teladan bagi siswa. Yang keempat, kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik, berempati, dan bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Semua kompetensi ini harus terus dikembangkan karena tantangan zaman dan kebutuhan belajar siswa terus berubah seiring perkembangan teknologi. Guru profesional tidak hanya menguasai ilmu, tetapi juga memiliki kepribadian dan kemampuan sosial yang mendukung keberhasilan pendidikan. Peran guru di abad ke-21. Peran guru di abad ke-21 mengalami perubahan yang sangat besar. Jika dahulu hanya berperan sebagai sumber utama pengetahuan, maka saat ini guru menjadi fasilitator, pembimbing karakter, dan penggerak kreativitas siswa. Di era teknologi digital, siswa bisa belajar dari mana saja, sehingga guru tidak hanya mengandalkan metode ceramah. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis serta problem solving. Selain itu, guru juga berperan dalam menanamkan literasi digital, etika berteknologi, dan semangat belajar sepanjang hayat. Dengan kata lain, guru menjadi penghubung antara peserta didik dan masa depan yang berkompleks serta kompetitif. Guru modern harus menjadi fasilitator, pembimbing, dan inspirator yang membuat siswa berkembang secara holistik di tengah tantangan global. Etika profesi guru dan tantangan masa kini. Sebagai profesi yang mulia, guru harus menjunjung tinggi etika profesi. Etika ini meliputi sikap jujur, adil, bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan data siswa, serta menghindari segala bentuk diskriminasi. Guru juga dituntut untuk bersikap profesional dalam menggunakan media digital agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa. Namun di sisi lain, guru saat ini menghadapi banyak tantangan seperti beban administrasi yang berat, tuntutan penguasaan teknologi, kesenjangan digital antar wilayah, serta penghargaan yang belum sepadan dengan tanggung jawabnya. Selain itu, guru juga dituntut untuk menyeimbangkan antara pendidikan, karakter, dan capaian akademik. Oleh sebab itu, guru perlu memperkuat integritas, profesionalisme, serta semangat belajar agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Etika dan profesionalisme adalah fondasi utama guru dalam menghadapi tantangan modern dan menjaga martabat profesinya. Guru sebagai agen perubahan. Guru sering disebut sebagai agen perubahan sosial karena memiliki peran besar dalam membentuk generasi masa depan. Melalui pendidikan, guru menanamkan nilai-nilai moral, membangun karakter, serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik. Guru juga membantu siswa menguasai literasi digital, memahami data, dan menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Lebih dari itu, guru menanamkan ketangguhan mental, rasa tanggung jawab sesuai dan kecintaan terhadap bangsa. Dengan demikian, guru bukan hanya menyampaikan pengetahuannya saja, melainkan pembentukan dan kepribadian dari seorang siswa. Dari ruang kelas yang sederhana, guru sesungguhnya sedang membangun masa depan bangsa. Guru sebagai agen perubahan berperan membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing secara global. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa profesi guru adalah profesi yang sangat mulia sekaligus menantang. Guru tidak hanya mengajari ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai dan membentuk karakter serta menggerakkan perubahan sosial. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, kita harus berkomitmen untuk terus belajar meningkatkan kompetensi, menjaga etika, dan berinovasi agar mampu menjadi guru yang profesional dan inspiratif di masa depan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.